Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca dari 1540. Janji Tuhan sehubungan dengan kematian. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, "Putriku, tulislah kata-kata ini. Semua jiwa yang memuliakan kerahimanku dan menyebarluaskan devosi ini dengan mendorong jiwa-jiwa lain untuk mengharapkan kerahimanku, tidak akan mengalami ketakutan pada saat kematiannya." Yesus minta kepada Suster Faustina, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dia minta tulislah. Artinya tulisan-tulisan itu kata-kata yang Yesus mau sampaikan kepada Suster Faustina, supaya kata-kata ini juga sampai kepada kita. Dengan adanya diary, kita jadi tahu apa yang Yesus minta kepada Suster Faustina, dan kita juga jadi tahu apa yang Yesus minta kepada kita semua. Semua jiwa yang memuliakan kerahimanku. Ini janjinya Tuhan Yesus untuk semua jiwa yang memuliakan kerahimannya dan yang menyebarluaskan devosi ini. Jadi bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk saya saja, bukan hanya kerahiman itu untuk saya nikmati saja, tapi Tuhan minta kita menyebarluaskan dan mendorong jiwa-jiwa lain. Jadi selain menyebarluaskan, tapi kita juga mendorong, mengajak, mengingatkan, seperti yang sudah dilakukan ya di KKI KAJ kita berdoa koronka buat mereka yang sedang sakit, yang ada masalah, setiap hari Senin malam diprakarsai oleh Santa Helena ya, Ibu Fancy. Dan dalam perkembangannya sekarang acara itu diisi oleh paroki-paroki lain juga. Itu tentang doa koronka. Dengan ada acara itu, semakin banyak orang terlibat berdoa koronka, semakin banyak orang bertugas, semakin banyak orang juga tahu tentang doa koronka. Dengan mendorong jiwa-jiwa lain untuk mengharapkan kerahimanku. Jadi kita juga punya tugas supaya jiwa-jiwa lain juga mengandalkan kerahimannya Tuhan. Maka tidak akan mengalami ketakutan pada saat kematiannya. Kita tahu ya, banyak orang yang nggak siap mati. Ketakutan, biar bagaimanapun pokoknya nggak mau mati. Ada seorang bapak, dia sudah sakit kanker hati ya, sudah sirosis. Di saat-saat terakhir, dia bilang sama istrinya, "I don't want to die." Saya nggak mau mati. Memang dia nggak mau mati, tapi badannya yang sudah tidak sanggup untuk bertahan. Kenapa dia nggak mau mati? Kalau dia tahu kalau kematian itu justru awal dari kehidupan kekal dia, hidup dia bersama Tuhan, sudah tidak mengalami sakit lagi, tidak mengalami penderitaan lagi. Ada banyak orang takut untuk mati. Tapi di sini Tuhan bilang, dia tidak akan mengalami ketakutan pada saat kematiannya. Kerahimanku akan melindungi mereka dalam menghadapi pertempuran akhir itu. Jadi ada pertempuran akhir, ada saat-saat terakhir. Kalau kita melihat dari sisi si jahat, dia juga berusaha untuk mendapatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Pada waktu hidup, ya dia menggoda, dia mengganggu. Ada orang yang bilang, ikut Tuhan kok makin susah ya. Waktu nggak ikut Tuhan, saya hidup kayaknya enak-enak aja, nggak susah. Memang, kalau kita hidupnya sudah ikut si jahat nggak perlu menjaga kita untuk supaya jangan lari dari dia, karena sudah dalam kerangkengnya dia, sudah dalam kandangnya dia. Tapi pada saat kita mau ikut Tuhan, dia merasa kehilangan. Oleh sebab itu, dia juga berusaha menarik supaya jangan ikut Tuhan. Nah, buat setan pun, buat si jahat pun,
kesempatan dia yang terakhir yaitu pada saat menjelang ajal. Pada saat itulah saat-saat terakhir dia dapatkan jiwa itu atau tidak. Sehingga Suster Faustina bilang juga ya, dia melihat di sekeliling orang yang sekarat ada banyak bayangan hitam menunggu, menanti. Begitu lepas jiwanya, si jahat ini mau tangkap. Seperti pernah ada satu cerita, teman saya ya, dia punya kepekaan di dalam komunitas. Suatu hari kita pergi melayat, ada yang meninggal. Waktu itu petinya belum ditutup dan dia bilang sama saya, "Chester, kita doa lagi yuk." Waktu itu kita datang sudah berdoa koronka. Saya bilang, "Kenapa?" "Saya lihat jiwanya lagi ditarik-tarik antara bayangan hitam dan bayangan putih." Ya saya nggak lihat, jadi saya juga nggak bisa percaya langsung. Tapi secara berpikir positif nggak ada salahnya. Sering-sering berdoa untuk yang sekarat atau yang meninggal. Apalagi dari Diary Faustina, Suster Faustina juga katakan, dia katakan di sekeliling orang yang sekarat itu ada banyak bayangan hitam. Pernah juga Suster Faustina cerita, dia mengelilingi satu suster yang sedang sekarat dan dia nggak melihat suster itu. Suster itu ketutupan sama bayangan hitam, sehingga dengan inisiatif dia memerciki air suci kepada si roh-roh jahat itu supaya pergi, dan memang pergi. Tapi orang lain lihatnya Suster Faustina sedang memerciki air suci untuk si suster yang sekarat tersebut. Itulah ada pertempuran akhir. Tapi kita para devosan kerahiman nggak usah takut, karena Yesus sendiri yang katakan tidak akan mengalami ketakutan pada saat kematian, karena kerahimanku melindungi mereka dalam menghadapi pertempuran akhir. Mereka itu siapa? Yang menyebarluaskan devosi kepada kerahiman ilahi, yang memuliakan kerahimannya Tuhan, dan yang mendorong jiwa-jiwa supaya mengharapkan kerahimannya Tuhan. Itu cerita untuk hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa ingat, bisa kasih tahu khususnya ke teman-teman yang sedang sakit dan sekarat, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan supaya kita tidak mengalami kematian yang menakutkan. Ini menjadi satu gambaran buat kita semua juga ya, mungkin menjadi permenungan. Kalau suatu hari kita mati, kematian itu juga menjadi satu pilihan buat kita masing-masing ya. Apakah kita mau terus membelenggu orang dengan kesalahan-kesalahan mereka, atau justru membebaskan mereka dengan rasa syukur. Contoh, ada orang yang bersalah kepada saya. Tahu dia bersalah kepada saya karena dia menipu saya, karena dia pikir dia betul, tapi kalau secara hati nurani dia tahu dia menipu, dia salah. Nah, masalah ini apakah mau saya bawa terus sampai saya mati? Kalau hal itu saya lakukan, maka saya sedang membelenggu dia dengan segala kesalahannya. Alangkah baiknya kalau kita memilih untuk membebaskan dia. Artinya kita memaafkan dia, kita juga tidak mau membelenggu dia dalam rasa terus bersalah. Ini pilihan hidup kita. Kematian itu bisa membuahkan hidup, tapi kematian kita juga bisa membunuh. Kalau kitanya sudah mati, orang itu mau minta maaf sama siapa? Berarti kan dia selama hidupnya terus diikuti dengan rasa bersalah karena memang dia melakukan kesalahan. Nah, mari kita isi waktu-waktu hidup kita ini sebagai satu pilihan untuk membebaskan orang, bukan untuk membelenggu mereka, bukan untuk membuat mereka mati, tapi membuat mereka hidup. Kita masih punya waktu, Tuhan masih kasih kesehatan. Mari, seperti yang pernah saya ceritakan ya, yang saya bertemu dengan seorang ibu, dia jauh-jauh sudah bilang sama saya, "Bu Esther, maafkan saya kalau saya ada salah selama ini." Ada satu pertobatan, ada satu penyesalan.
artinya dia memaafkan. Dia minta dimaafkan, tapi sekaligus juga pasti saya juga minta dimaafkan, karena kalau salah itu nggak mungkin cuma satu, biasanya dua pihak ini berperan. Nah, kalau ketemu sama orang, jangan bikin urusan, tapi selesaikan, coba selesaikan. Membebaskan orang, bukan membelenggu orang dengan kesalahan-kesalahannya. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.